Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Adat Jambi Official. Para pencinta hukum adat Melayu seperti Jambi Sandura, jumpa kita di edisi ini adalah tentang akibat harta di dalam perkawinan. Di mana di dalam perkawinan tersebutlah 4 macam harta di dalam perkawinan. Di edisi ini, saya masih mengambil rujukan dari yang ada di dalam Kitab Hukum Adat Sumpit Gading Dhamma Ibu. Di mana di sini ditulis ada 4 macam harta di dalam perkawinan. Yang pertama, harta tepatan. Yang kedua, harta bawaan. Yang ketiga, harta seorang adalah harta pemberian seseorang kepada salah satu pasangan. Misalnya, harta dihadiahkan kepada khusus sang istri. Harta sekutu atau harta sepencarian. Bagaimana kedudukan harta ini? Mari kita kaji bersama-sama. Akibat harta di dalam perkawinan terhadap harta. Sejak terjadi perkawinan, maka segala harta yang diperoleh adalah harta bersama atau harta sekutu, baik didapat dengan usaha bersama atau usaha sendiri-sendiri, atau suatu keuntungan yang didapat hasil dari harta bawaan atau harta tepatan masing-masing. Misalnya, suami bawa seekor kerbau diberi orang tuanya. Kerbau tersebut diparuhkan pada orang lain. Maka, sejak terjadi perkawinan, keuntungan dari kerbau tersebut adalah harta bersama atau harta sekutu. Walau asal kerbau tersebut adalah bawaan suami. Demikian juga harta tepatan istri, sawah istri, hasil sawah selama perkawinan adalah harta bersama. Kecuali harta seorang, bukan harta bersama, walau didapat selama perkawinan. Karena harta itu didapat disebabkan adanya faktor pribadi orang di dalam hal tertentu. Macam harta perkawinan, jenis harta bersama, harta sekutu, usaha selama kawin, harta bawaan masing-masing, harta tepatan ada waktu kawin. Karena harta itu didapat disebabkan adanya faktor pribadi orang dalam hal tertentu. Macam-macam harta perkawinan dan jenisnya. Yang pertama, harta bersama, harta sekutu, usaha selama kawin. 2, harta bawaan masing-masing. 3, harta tepatan ada waktu kawin. 4, harta seorang dapat karena faktor X, berbagai harta. Harta seorang adalah harta dihadiahkan oleh seseorang khusus kepada istri atau suami. Harta seorang, karena kalau di dalam bahasa orang di Limun, harta yang diuntukkan. Di harta tersebut, umpama dalam suami istri, seseorang menghadiahkan harta tersebut kepada istri, tidak kepada suami. Maka kalau terjadi dalam perceraian, pembagian harta seorang tidak dapat dibagi seperti harta sekutu atau harta bersama, yaitu harta sepencarian, harta yang didapat selama perkawinan. Terhadap anak yang lahir dalam perkawinan adalah anak sah sebagai tali penghubung keturunan atau keluarga melalui kedua orang tuanya. Badan sebatang orang tua nan badua, nenek nan berempat, puyang nan 8. Orang Jambi tidak mengenal suku atau marga. Maka di dalam menarik garis keturunan
adalah bersifat parental atau bilateral. Diambil dari kata bil walidai ihsan, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Surat An-Nisa 4:36. Garis keturunan melalui kedua orang tua ke atas, tidak ada perbedaan pihak ayah dan pihak ibu. Perbedaan hanya tampak ada di dalam pembagian harta warisan. Karena anak batino dapat harta berat, karena hukum adat sangat menjaga dan melindungi batino. Mungkin akan ada janda atau tidak punya keturunan, atau anak dan suami tidak mau mengurusnya di masa tua dan sebagainya. Jadi, batino terlindungi dengan adanya punya harta berat seperti tanah, sawah, tempat cari makan, dan rumah tempat tinggal. Sedangkan anak jantan dapat harta ringan. Jantan bisa pergi kemana-mana suka dengan berusaha apa saja untuk mencari kehidupan yang baik. Sebab laki-laki adalah pembela saudara perempuan serta keponakan. Sampai di sini, admin ingin memaparkan status harta sepencarian selama perkawinan menurut hukum adat Melayu Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Seorang istri di dalam duduk majelis nenek mama pemangku adat mengutarakan bahwa di dalam rumah tangga beliau menjadi tulang punggung dan berusaha untuk mencari nafkah hidup. Dari semua harta, dari keterangan seorang istri tadi, bahwa semua harta yang dia peroleh adalah harta atas usaha beliau sendiri, tidak dalam usaha suami. Sedangkan suami tidak mempunyai usaha, sifatnya hanya membantu usaha istri. Gugatan ini ditolak oleh nenek mama dan pemangku adat bahwa di dalam adat harta istri adalah harta suami. Suami dan istri di dalam adat disimbolkan bau dengan tebing. Keduanya saling menopang. Kemudian sentak satang keilis serangku dayung. Terendam sama basah, terampar sama kering. Dapat jarum sebentuk, dipatah dua. Dapat sama balabo, hilang sama merugi. Seringgit 1/8 sebulan 30 hari. Dikit sama dimakan, yang tidak sama dicari. Kesimpulannya, tidak ada di dalam rumah tangga bacupak dua. Artinya pendapatan istri menjadi harta istri dan pendapatan suami menjadi harta suami. Sahabat pencinta hukum adat Melayu Jambi Sandura, berikut ini admin akan mengisahkan tentang harta seorang diagih. Satu pasang keluarga menikah, duda dengan janda. Ketika menikah, duda ini mempunyai 4 orang anak dan janda ini mempunyai 4 orang anak. Singkatnya, di dalam perjalanan bersuami istri, seseorang memberikan tugas kepada istrinya untuk mengawasi pencetak sawah baru. Di dalam perjalanan waktu, perintah untuk melaksanakan cetak sawah baru selesai dikerjakan dan diawasi oleh pihak istri. Artinya, perencanaan ini sukses dilaksanakan sesuai harapan pemilik modal untuk cetak sawah baru. Kemudian, sebagai tanda ucapan terima kasih, sang toke atau pemilik modal untuk cetak sawah baru menghadiahkan 1 bidang sawah kepada istri pasangan keluarga tersebut. Kemudian, sawah hadiah dari pengusaha tersebut dijual oleh istri pasangan keluarga ini. Seiring berjalannya waktu, kedua pasangan ini sudah meninggal dunia. Kemudian, anak dari suami duda ini menuntut kepada anak ibu tirinya yang
menjual tanah tersebut. Dasar hukum gugatan atau tuntutannya karena tanah sawah tersebut adalah harta sepencarian dengan ayahnya. Menurut aturan hukum di dalam adat, ada hak waris dari ayahnya atas tanah sawah tersebut. Sahabat adat Jambi Official, kisah yang saya sebutkan tadi adalah terjadi pada keluarga saya sendiri. Yang menggugat hak waris adalah saudara tiri ibu saya. Di dalam peristiwa ini, saya bersikap objektif dan berdiri di tengah-tengah hukum. Di dalam hal ini, saya mengambil inisiatif mengutus adik saya untuk pergi ke kota Jambi dalam upaya menjumpai orang yang menghibah tanah sawah tersebut kepada nenek saya untuk mengambil keterangan. Untungnya pada waktu itu yang menghibahkan tanah kepada nenek saya masih hidup dan sehat. Singkat cerita, adik saya yang menjumpai yang menghibahkan tanah tersebut membawa surat keterangan dari beliau, yang mana isi surat tersebut menerangkan bahwa beliau menghibahkan tanah atas nama Nurana, yaitu nenek saya, tidak kepada suami istri. Tanah tersebut dikhususkan dihadiahkan kepada nenek saya. Atas rasa terima kasih kepada nenek saya yang mengelola sebagai komando pelaksana cetak sawah baru dan diselesaikan sesuai dengan keinginan. Atas inilah pemilik sawah tersebut menghadiahkan satu bidang sawah kepada nenek saya. Alasan ia mengkhususkan memberikan sawah tersebut kepada nenek saya karena cetak sawah tersebut atas dasar tenaga dan pikiran waktu nenek saya secara pribadi untuk membantu mencetak sawah tersebut. Sedangkan kakek tiri saya tidak ikut ambil bagian di dalam pengerjaan cetak sawah baru tersebut. Itu menurut penilaian beliau, sehingga beliau menghibahkan tanah tersebut khusus atas nama nenek saya. Inilah sebagai contoh harta seorang, sehingga di dalam bunyi pembagian harta perkawinan di dalam adat, bunyinya harta seorang diagi. Maksudnya harta atas nama dihadiahkan kepada orang seorang, dikembalikan, diagikan kepada yang menerima hibah atas nama khusus kepada pribadi. Lalu bagaimana dengan tuntutan saudara tiri ibu saya tadi? Maka dengan adanya surat keterangan hibah tersebut yang menerangkan bahwa tanah sawah tersebut adalah harta seorang nenek saya, maka gugatan ataupun tuntutan dari saudara tiri ibu saya ditolak oleh nenek mama atau batin negeri di desa setempat. Inilah contoh dan pedoman harta seorang diagi. Saudara pencinta hukum adat Melayu sepucuk Jambi 9 Lurah, sekarang kita beralih kepada pembagian harta dalam perkawinan ketika sepasang suami istri bercerai. Lalu kalau memiliki anak, bagaimana dengan pembagian harta untuk anak? Menurut adat dan pegang pakai orang Melayu sepucuk Jambi 9 Lurah, di dalam hukum komplikasi Islam, bahwa anak adalah tanggung jawab orang tua, dan hukum ini seiring dengan hukum adat bahwa anak adalah tanggung jawab ayah, orang tua laki-laki. Artinya, kalau terjadi perceraian tentang harta pencarian dibagi rata, dibagi dua, jarum sebentuk
dipatah dua. Selanjutnya untuk kelangsungan hidup terhadap anak adalah bapak dari anak tersebut berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Inilah teori hukum baik secara hukum nasional maupun hukum syara atau hukum agama. Namun di dalam adat tidak demikian, karena adat adalah yang menjalani realita kehidupan. Apakah mungkin seorang ayah sudah bercerai dengan ibu lalu menikah lagi akan fokus memikirkan tentang nafkah anaknya dan kelangsungan hidup anaknya hingga dewasa? 1001 yang terjadi kalau seorang ayah sudah bercerai lalu menikah lagi dapat menafkahi anaknya secara utuh hingga dewasa. Sebagian besar anak adalah korban perceraian dari kedua orang tua. Dia akan menderita, kemana akan mengadu tentang nafkah hidup. Lebih menyulitkan kalau ayah sudah menikah lagi, begitu juga dengan ibu kandungnya. Maka dengan kenyataan pahit ini, adat mengatur tentang pembagian harta di dalam perceraian kalau keluarga tersebut memiliki anak. Pembagian harta bersama di dalam adat Melayu sepucuk Jambi 9 Lurah, harta ringan tabao, harta berat tinggal. Saudara pencinta hukum adat Melayu sepucuk Jambi 9 Lurah, mana yang dikatakan harta berat di dalam adat? Harta berat di dalam adat adalah rumah, sawah, kebun, dan beberapa bidang tanah kosong maupun berisi dengan tanaman. Sedangkan yang laki-laki dibolehkan membawa kalau memiliki kerbau ataupun kendaraan bermotor. Atau lebih singkatnya, kalau kedua pasangan yang bercerai ini memiliki harta angka nominalnya 100%, 20%-nya dibawa oleh yang laki-laki dan 80% ditinggalkan kepada janda dan anak-anaknya. Harta berat inilah sebagai jaminan hidup untuk menafkahi anak yang ditinggalkan. Dengan cara ini, anak yang ditinggalkan sudah mendapat jaminan hidup untuk ke depan. Kalaupun ayahnya memberikan nafkah, itu lebih baik lagi kalau merasa bertanggung jawab atas anak. Kalau tidak, harta sudah ada ditinggalkan oleh sang ayah. Realita yang terjadi jarang ditemui kalau ayah sudah menikah lagi, punya perhatian lebih terhadap anak yang ditinggalkan dengan jandanya. Ada harta atau tidak, kalau sudah bercerai, anak adalah tanggung jawab seorang ayah yang bercerai dengan ibunya, tetapi dengan anaknya tidak bercerai. Ini adalah menurut hukum syariat ataupun hukum-hukum lainnya. Di desa kami dan sekitarnya, sepasang suami istri bercerai, semua harta pencarian diberikan kepada anaknya. Jadi, harta tersebut tidak dibagi dua, diberikan kepada anaknya. Demikian kaji baca kita tentang pembagian harta di dalam perkawinan. Benar adalah dari Allah SWT, salah dari saya pribadi, Badri Arisandi.